إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام وخصوصا مولانا الشيخ الحاج محمد زهري بن حاج رملي بسير النبي وآل النبي وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala radhiyallahu an wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharain amin. Zakia baca. Sampai mana kemarin? Yang itu ya. Bercampur dengan najis. Yang kedua air yang banyak bercampur dengan najis sehingga timbul perubahan pada baunya, rasanya atau warnanya. Cukup dulu. Kemarin memang sampai situ atau sudah yang dua kulah? Dua kulah ya. Dua kulah. Lanjut lagi, nggak apa-apa kita ngulang sedikit. Abrel baca. Panjangnya, mengingat sentimeter, kubik. Desimeter. Oke. Berarti kemarin yang dua kulah belum dijelaskan ya? Belum ya? Baik. Bismillah. Kemarin kita sudah membahas mengenai masalah air, yaitu berbagai macam jenis air. Ada yang disebut dengan air mutlak, ada yang disebut dengan air musta'mal, ada yang disebut dengan air musyammas, ada yang disebut dengan air mutanajis atau air yang terkena najis. Nah, selanjutnya dua kullah. Nah, pembahasan dua kullah ini supaya kita bisa mengetahui batasan-batasan berapa jumlah maksimal, jumlah minimal dari suatu air sehingga air tersebut boleh kita pakai dengan cara apa? Dengan cara diambil langsung tanpa menggunakan gayung. Nah, apabila ada suatu bak yang baknya itu ukurannya kalau dimasukkan air di dalamnya sekitar 216 liter, maka bak tersebut kalian boleh langsung wudhu ke sana tanpa perlu menggunakan gayung. Langsung aja wudhu. Boleh, diperbolehkan. Namun kalau misalkan dia itu kurang daripada itu, misalkan di dalam ember, ada ember besar kan? Nah, ember aja nih yang di kamar mandi atau ember yang kayak di WC kita di sini. Nah, itu kalian berwudunya kalian langsung mencelupkan tangan ke sana, airnya nanti jadi mustakmal. Dan apabila air yang berada di satu tempat yang lebar yang isinya sekitar 216 liter tersebut kejatuhan najis, kotoran cicak, dan kotoran cicak itu tidak merubah air tersebut menjadi berbau atau berwarna seperti kotoran cicak, berarti masih dianggap suci karena lebih daripada 216. Nah, harus dipahami itu ya. Oke. Di sini disebutkan air yang sampai 2 kulah itu dinamakan dengan air yang banyak. 2 kulah lebih ya. Itu dinamakan dengan air banyak. Sebaliknya air yang kurang dari 2 kulah itu dinamakan dengan air yang sedikit. Nah, Bapak jadi keingat, Bapak kalau baca ini keingat almarhum Akli. Bapak ketika Bapak ngajar ini rasanya di kelas kamu ya. Itu Akli itu pasti Akli kata Bapak kan, apa bacaannya di situ dibacakan itu. Bapak keingatan almarhum gitu. Nah,
Di sini disebutkan air yang sedikit, tempat yang panjang. Nah, sebentar kita ulang. Sebaliknya, air yang kurang dari 2 kullah dinamakan dengan air yang sedikit. Tempat yang panjang, lebar dan dalamnya 1/4 hasta, isinya 2 kullah. Nah, kita susah kalau kita menghitung hasta. Ini 1 hasta ini kan. Ini 1 hasta. Nah, makanya biasanya kalau kalian ngukur sepatu, nggak usah kalian ukur langsung dipakai, ukur ini aja. Kalau dari sini sampai sini pas ukurannya, nah ini sama. Karena ini secara sadar atau tidak, ukuran kaki kalian sama kayak ukuran ini. Nih, dari ini nah, bagian sini sampai ini sama nih. Sama seperti ukuran kaki. Jadi beli sepatu tuh ukur ke sini, nggak usah dipasang dulu. Ukur dah, kalau pas iya tuh. Sedang ya pas tuh. Kalau nggak percaya coba aja. Sama ukuran jantung. Ukuran jantung sekepal tangan manusia. Percaya atau enggak? Bedah seorang dah. Bedah seorang. Percaya atau enggak? Iya, ukurannya pas gini. Semakin besar tangannya misalkan, gitu juga ukuran daripada jantungnya. Makanya kalau orang ada menderita pembengkakan jantung, pasti tangannya makin besar. Nah, kayak terlihat. Nah, itu adalah salah satu salah satu yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tanda-tanda kebesaran Tuhan di situ. Di diri kita pun ada tanda-tanda kebesaran Tuhan. Nah, maka di sini disebutkan bahwa yang namanya 2 kullah apabila ada bagian atau ada tempat yang isinya atau tempatnya itu tuh panjang kali lebar kali tingginya sekitar 60 kali 60 kali 60. Misal nih kalian kalau beli penggaris 30 cm 2 kali penggaris itu aman dah, 2 kali penggaris. Nah, 2 kali penggaris misalkan itu panjangnya atau itu tingginya, kemudian panjangnya 60 cm, kemudian lebarnya 60 cm. Lebih daripada itu maka itu sudah 2 kullah. Lebih daripada itu 2 kullah sudah. Nah, makanya kalau misalkan bikin kemarin itu misalkan ada yang tanya, "Ustaz, bagaimana Ustaz? Ini panjangnya tingginya itu tuh sekitar 100 cm." Tingginya 100 cm. Cuman lebarnya ini sekitar 40-nya. Gimana caranya itu tuh supaya dia itu tetap menjadi 2 kullah? Tambahi panjangnya. Sehingga hasilnya menjadi sekitar 216 cm. 216.000 cm. Gimana caranya? Kalau panjang kali lebar kali tingginya sama dengan 216.000 cm. Ya, dikalikan aja. Panjangnya 100 cm kan berarti kalikan berapa sampai kali berapa sehingga menjadi lebih daripada 216 cm. Nah, itu terserah, itu hitungan matematika ya. Kalau misalkan ada Bapak tulis biasanya Bapak tuliskan di situ. Ya, itu terkait dengan 2 kullah. Lanjut dulu. Bel, baca. Kenapa ketawa ini? Itu bahasa kitab loh. Tinja gitu. Nah, dibahasakan bahasa kamu lah. Gimana? Kencing. Terus air liur. Ya. Iya itu. Anjing dan terus atau keturunan salah satu dari keduanya, umpama kambing yang kamu beristri. Maka anak ini masuk hukum anjing. Demikian juga anjing beristri. kambing anaknya masuk hukum anjing.
Oke, baik. Bahasa di dalam kitab tangga pelajaran ibadah ini memang bahasanya memang bahasa bahari. Jadi wajar ya. Jadi kita bahasakan dengan bahasa kita gitu. Nah, di sini disebutkan bahwa najis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama najis yang berat. Nah, kalau di sini dibahas yang berat dulu. Kalau biasanya kalau di dalam kitab Mabadi itu yang ringan dulu. Nah, ini perbedaan Mabadi dengan tangga ibadah. Najis mughallazah, mutawassithah, mukhaffafah. Kenapa disebut dengan najis mughallazah? Karena cara mensucikannya sangat berat. Sangat berat. Cara mensucikannya sangat berat. Mutawassithah mudah tapi enggak terlalu mudah. Mukhaffafah sangat mudah membersihkannya. Nah, yang pertama, najis yang berat ialah najis yang dari kotoran, baik itu tinjanya, air kencingnya, air liurnya, keringatnya. Keringat siapa? Anjing dan babi. Ini dua ini nih. Dua ini. Keringat daripada anjing dan babi atau keturunan salah satu dari keduanya. Misalkan ada anjing yang memperkosa kambing. Diperkosa cirinya kambing tuh, sampai kata kambing kan. Diperkosa oleh si anjing tuh. Lahirnya kambing, tetap kambing tersebut dihukumkan anjing. Jelas lah. Walaupun yang lahir tuh bertanduk kayak itu nah. Atau sebaliknya, ada anjing yang diperkosa kambing. Gimana kisahnya? Tapi ini kalau sesuatu sudah disebutkan di fikih pasti ada loh kejadiannya. Kalau di fikih sudah menyebutkan, contoh yang kemarin, nanti kita ada bercerita terkait dengan seseorang yang masuk ke dalam gua. Ternyata ketika masuk ke dalam gua itu ada gua raksasa kan. Nah, itu di fikih ada, dalam fikih ada, berarti ada kasusnya. Nah, itu ya, itu contoh. Nah, kita kembali. Walhasil apa? Apapun yang berasal daripada anjing dan babi ataupun sesuatu yang dilahirkan dari mereka, maka itu semua dihukumkan najis mughallazah. Umpama di sini kambing beristri atau dia tuh menggauli anjing, maka anaknya masuk dalam hukum anjing. Demikian juga anjing yang menggauli kambing, sama itu dihukumkan anjing juga. Maka cara menyucikannya pertama-tama dihilangkan benda najis itu. Nah, kemudian dibasuh dengan air 7 kali dan salah satunya dengan air yang bercampur tanah sambil didabiti ya, maksudnya dibarisi gitu. Caranya yang pertama disucikan dulu bendanya. Contohnya misalkan Jaki lagi duduk di taman Samarinda, ada anjing lewat, net. Nah, sambil megang HP, dijilatnya tangannya tuh, nah di sini nah kena dijilatnya sama anjing itu tuh. Nah, gimana caranya? Cara mensucikannya, ini kan masih ada nih najisnya tuh, air liurnya masih ada kan? Hilangkan dulu, set menggunakan air, selesai, hilangkan sudah kan? Atau ada misalkan anjing pipis misalkan. Pipisnya itu tuh di mana? Biasanya kan anjingnya pipis kan sembarang kan, bukan sepatu. Anggaplah kita lagi duduk di situ kan, melihat ciuminya kaki kita, anjing, namanya anjing kan itu kan kencingnya tuh cukup dengan mengangkat kaki sebelah selesai. Tidak seterhormat kucing. Kalau kucing sama juga sih gitu. Kucing itu kan ciumi ban orang, ada ban motornya. Nah, elus-elusnya. Nah, ini agak nyaman nih, seret gitu. Nah, itu pernah tuh. Sampai kawan bapak tuh kan lagi duduk kan gini pengajian lagi ngaji baca Yasin, ada kucing di sini, dikira kucing lagi menggesek ke sini aja. Apa nih dah hangat dia katanya. Pas di hati ciumi bawahnya, astagfirullah. Untung kucing. Kalau anjing nih susah nih. Maka cara mensucikannya tadi najisnya tersebut, ain najisnya itu harus dihilangkan dulu. Kotorannya harus hilang dulu. Jangan ada tersisa kotoran dulu sama sekali. Baik itu liurnya atau misalkan apapun dari benda tersebut jangan sampai ada dulu. Itu yang pertama. Nah, kemudian setelah benda daripada najis itu dihilangkan, maka dibasuh dengan 7 kali basuhan yang salah satunya baik itu di awal, di tengah maupun di akhir dengan menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Paham ya? Air yang dicampur dengan tanah, bukan tanah, tapi air yang dicampur dengan tanah. Contohnya kayak gini. Bapak kiaskan menggunakan sabunnya. Nah, kalian harus siapkan dulu baskom. Kalian ambil tanah yang kira-kira tanahnya segini cukup. Segini lah airnya, tanahnya cukup. Buat tanahnya itu tuh terserah mau tanah yang gembur atau tanahnya itu tuh misalkan bisa tanahnya tanah kering ya. Tanah kering yang mudah hancur. Nah, buat ke dalam ember, buka keran.
Sudah buka keran kan, kira-kira hampir separuh lah, hampir setengah daripada ember tersebut diaduk sampai tanahnya itu tuh bercampur dengan air sehingga menjadi air tanah, ya. Kemudian tangan kalian yang bekas atau bagian badan kalian yang bekas dijilat anjing tersebut kalian cuci menggunakan air. Cuci kan menggunakan air. Sudah digunakan air dicuci, kemudian ambil sabun. Kita menggunakan sabun di sini contohnya. Cuci menggunakan air, baru pakai sabun. Sudah kan? Baru cuci lagi menggunakan air. Itu hitungan 2 sudah. Pertama kan menggunakan air kan dengan sabun. Kemudian air lagi, itu hitungan kedua, 2. Sabun lagi. Hitungan ketiga sudah air, sabun. Kemudian yang keempat air, sabun. Nah, pas menuju kelima sudah sabun kan? Baru kalian pakai air, baru pakai tanah yang tadi. Air tadi dituang. Tapi gini kan. Biasanya minta bantuan kawan. Gini kan. Udah selesai, baru air lagi, sabun, 6, air lagi, sabun, air, selesai. Lebihkan lebih bagus. Lebihkan daripada 7. Minimal 7, lebihkan lebih bagus. Nah, berarti air tanahnya itu boleh diletakkan di awal boleh, di tengah boleh, di akhir juga boleh. Yang jelas cara mensucikannya kayak gitu. Harus ada satu dicampur menggunakan air yang dicampur dengan menggunakan tanah. Maka ada pertanyaan, apa hukumnya kita memegang anjing? Apakah haram? Tidak. Memegang anjing itu tidak berdosa. Pegang aja anjing, tidak berdosa. Yang berdosa adalah memakan. Memakan daging anjing, memakan daging babi itu hukumnya haram. Memegang itu tidak haram. Cuman dibebankan bagi dia sudah melakukan atau menyentuh najis mughallazah, maka hukumnya dicuci, dibasuh. Dalam mazhab Imam Malik disebutkan, nah kita berbeda masalah mazhab yang lain. Kalau dalam mazhab Imam Malik itu mereka lebih soft, lebih lembut. Mereka memperbolehkan menyentuh anjing yang anjingnya bukan anjing galak atau anjing liar. Makanya mereka memperbolehkan sentuh bukan najis mughallazah menurut mereka. Itu dan mereka mengatakan kalau sudah menyentuh cukup dibersihkan menggunakan air dan berwudu. Mereka tidak menggunakan hadis yang jilatan anjing itu, tidak menggunakan itu. Itu dalam mazhab Imam Malik. Kita enggak pakai itu. Ini sebagai bahan pertimbangan bagi kalian. Kalau kalian naik haji misalkan ada orang yang dia tuh melihara anjing, belum tentu dia tuh non muslim. Bisa jadi dia tuh muslim, tapi memang di sana menggunakan mazhab yang berbeda gitu ya. Nah, ini terkait dengan cara-cara tadi mensucikan benda yang najis. Lanjut lagi. Yang kedua. Kata yang kedua. Berada kamu aja. Lancar kamu. Tinja. Buang. Oke, bagus. Najis yang kedua itu adalah najis mutawassithah atau disebut dengan najis yang pertengahan. Ya, najis mutawassithah ya tadi namanya. Nah, najis pertengahan ialah najis yang bukan anjing dan bukan juga babi atau keturunannya. Nah, maka najisnya itu apa-apa saja, yaitu sesuatu yang kotor yang menurut syariat itu dikategorikan sebagai najis, termasuk tinja misalkan. Ini tinja apapun ya. Tinja manusia kah? Tinja sapi yang hijau itu kah? Tinja kambing yang bentuknya kayak buah ceri. Yang itu kah? Ya Bapak tuh heran juga. Padahal itu kan satu bangsa kan, satu film kayak gitu nah, atau satu ordo antara kambing dengan sapi. Tapi kok yang keluar beda itu kan. Nah, itu kenapa itu? Tapi warnanya sama itu. Itu. Nah, sapi, misalkan ya, sapi, kemudian ayam termasuk, cicak termasuk, burung yang terbang termasuk, apalagi macam-macam semuanya termasuk apa? Nah, ini masuk dalam najis tapi bukan najisnya najis ma'fu, kotoran ikan.
Kalian punya akuarium. Ikan itu tuh pasti beol kan? Kalau nggak percaya buktikan akuarium itu nggak usah diaktifkan pembersihnya. Lama kelamaan tuh langsung pudar tuh warnanya tuh. Kenapa? Karena mereka pada umumnya langsung beol sekaligus di situ. Makan kan mereka ikan di akuarium beol di situ. Nah, airnya tuh muntah najis kah? Itu termasuk dari najis kah? Kotoran daripada ikan. Dalam fikih itu disebut juga najis, tapi najisnya najis ma'fu. Najisnya najis yang dimaafkan. Artinya nggak apa-apa habis megang itu misalkan langsung sholat tanpa dibersihkan, boleh. Karena ma'fu. Sama seperti darah tapi bentuknya sedikit, jumlahnya sedikit darah. Itu najis juga tapi ma'fu. Ya. Kita lanjutkan dulu. Jadi di sini apa saja? Misalkan tinja, air kencing, selain air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan masih belum makan apapun. Nanti kita bahas dulu pembahasannya selanjutnya. Apa tadi? Air kencing, darah. Nah, darah nanah baik itu darah haid bagi perempuan atau darahnya darah akibat terluka misalkan, maka darah akibat terluka itu najis hukumnya, dihukumkan najis. Maka ketika ada orang yang dia itu tuh jualan daging, yang dagingnya tuh daging maros ya kata orang juga kan, ada di satu daerah tertentu, jadi darah itu dimasukkan dalam kulkas, kemudian dibekukan, ketika dibekukan habis itu tuh dibuka kan, dibuka, dikeluarkan, dipotong-potong jadi kayak hati. Apa itu hukumnya? Najis. Mutlak itu hukumnya najis sudah. Tapi ini kok sama aja kok kayak hati? Ya memang sama. Darah yang diperbolehkan hanya hati dan limpa. Hati ini kan sebenarnya kan darah kan, darah yang berkumpul, tapi itu memang sudah Tuhan menjadikan seperti itu. Lain seperti yang kita membuat darah yang daripada darah yang ditampung itu, enggak kayak gitu sifatnya. Nah, maka darah kalau misalkan ukurannya, kalau dalam kitab Sabilal Muhtadin disebutkan ukuran darah itu tuh banyak, itu tuh kalau dia itu tuh lebih daripada 1 koin tenang. Tertempel di sini misalkan kita tempelkan darahnya lebih daripada 1 koin, itu masuk dalam darah banyak. Itu kain ini nggak boleh dipakai untuk sholat, harus dicuci dulu darahnya. Tapi misalkan kurang daripada 1 koin itu, misalkan sedikit aja misalkan darah, itu tetap najis tapi dima'fu. Najis ma'fu itu adalah najis yang dimaafkan. Jelas ya sampai di sini ya. Jadi tetap boleh untuk dipakai untuk sholat misalkan. Nah. Darah, kemudian nanah. Ada juga yang orang menyebutnya danur ya. Danur itu tuh adalah campuran antara darah dengan nanah. Mungkin di sini pernah ada yang kena bisulan. Nah, bisulan itu biasanya kalau keluar itu tuh kan ada nanahnya, kadang ada juga darah. Itu sebenarnya bukan darah, itu danur. Darah yang sudah mati, yang membusuk, yang bercampur dengan nanah keluar itu. Makanya baunya jahat. Luar biasa. Jahat yang ngeri. Keluar darahnya itu tuh. Nah, darahnya itu danur namanya. Danur, sifatnya danur. Nah, danur itu dihukumkan najis. Dihukumkan najis danur ya. Nah, itu. Contoh, ini Bapak ambil contoh misalkan ya. Rafi'i secara enggak sengaja. Waktu itu Rafi'i lagi dalam keadaan apa namanya itu ya, mancing kan. Mancing. Sekalinya pas mancing itu tuh ya Kota Bangun, Bapak tahu Kota Bangun mancing gitu kan. Mancing. Bapak pernah ke Kota Bangun mancing gitu kan. Mancing. Pas mancing ngangkat sekalinya kailnya ini nih kena ke kaki. Nah, namanya kalau sudah terkena itu tuh kan susah, mau dilepas itu susah tuh. Jadi caranya itu tuh digunting bagian ininya atau tarik behimat langsung robek gitu kan. Ada orang yang tuh langsung tariknya behimat, kita robek kan langsung kan. Nah, karena dalam perjalanan misalkan dari tempat pemancingan sampai ke tempat rumahnya itu tuh agak jauh, akhirnya dia menelusuri jalan itu sampai ininya tuh agak kayak membusuk kayak gitu. Nah, membusuk. Atau misalkan anggaplah berdarah dulu, belum membusuk. Masuk waktu zuhur. Ini darah nih keluaran terus nih, tapi sedikit. Bagaimana caranya kita sholat? Nah, bagaimana caranya kita sholat? Dalam fikih, ketika darah itu masih mengalir terus, wajib bagi dia membabat darah tersebut atau diikat darah tersebut. Maka biasanya ada orang yang dia itu tuh kalau misalnya sudah berdarah kan orang kampung bahari itu, dia itu kalau berdarah di kakinya kan keluar terus kan, dicucinya dulu, cuci, langsung habis wudu atau sebelum wudu, habis wudu, pas sambil wudu kan, selesai wudu dan kakinya masih berdarah, dicuci langsung diikat, langsung secepatnya dia sholat. Walaupun dalam keadaan sholat itu pas kita buka ke darahnya masih keluaran, dimaafkan. Yang penting ada usaha itu tadi, diikat dulu tempat darahnya tersebut. Karena darah termasuk dalam kategori najis. Najisnya najis mutawassithah. Ya.
Kemudian susu atau air susu dari binatang yang haram dimakan. Ya, misalkan Jakia kan punya kucing. Kucingnya sedang menyusui. Pegangnya susu kucing kena, keluar. Itu najis, hukumnya itu. Najis itu air susu kucing. Karena kucing itu adalah binatang yang haram untuk dimakan. Kecuali kambing atau sapi, pegang, nah keluar air susu, ya nggak apa-apa. Ini kucing keluar, nah ya kadang ada anak kecil kan, jilatnya nah, dijilat ya, itu najis ya. Jadi diperhatikan ya. Pokoknya yang hewan, yang mana dia itu tuh hewannya itu haram untuk dimakan. Nah, beda dengan telur. Beda dengan telur ya, telur. Kalau telur, menurut salah satu riwayat, apapun hewannya, penyu kah, apalagi hewannya, pokoknya apapun hewannya, buaya kah, telur, yang jelas dia itu telur, semuanya itu boleh dimakan. Telur. Tapi bagaimana dengan telur ular? Nah, ada satu kisah. Jadi salah satu kisahnya kayak gini. Ini ada dalam kitab, lupa nama kitabnya. Jadi kisahnya kayak gini. Kenapa ular itu termasuk salah satu hewan yang kita diperintahkan untuk membunuh? Dan pertanda sial kata orang tuh, ular itu tuh kan. Nah, jadi salah satu ceritanya begini. Suatu ketika Nabi Adam alaihissalam masih berada di surga. Ketika Nabi Adam alaihissalam masih berada di surga bersama Siti Hawa, dengan kedengkian daripada iblis ini berusaha untuk merayu agar Nabi Adam itu tuh bisa dikeluarkan daripada surga, untuk menyuruhnya, untuk mengerayunya atau menghasutnya agar dia itu tuh memakan buah khuldi. Ya. Jadi pada saat itu apa yang dilakukan oleh iblis? Iblis itu ketika dia masuk ke dalam pintu surga langsung ditahan. Siapa yang menahan? Ditahan oleh malaikat. Kata malaikat, kamu tidak boleh masuk ke dalam surga. Karena kamu sudah dilaknat oleh Tuhan. Kamu asal mulanya nama kamu Azazil berubah menjadi Ablasa. Nah, asal mula nama daripada iblis itu kan Azazil. Kalau kalian pernah main PS Tag kan, sama itu ada tuh Azazil ya, itu sama tuh. Tahu juga itu. Azazil. Nah, berubah menjadi Ablasa atau yang dilaknat. Dulu kan Azazil atau yang dimuliakan kan. Iblis itu lebih kuat, lebih taat ibadahnya daripada kita yang manusia ini nih. Tapi itu dilaknat Tuhan gara-gara apa? Sombong dia. Akhirnya apa? Iblis tersebut ketika ingin masuk pintu surga tidak bisa. Dalam satu riwayat dia itu mendatangi ular. Pada saat itu ular masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kaki. Ada kaki masih, dan kakinya itu tuh seperti jar kita tuh bukan kayak kaki cicak lain. Malah seperti kakinya itu tuh seperti di situ diriwayatkan kayak kaki unta. Jadi bentuk ular itu tuh besar dan memiliki kaki seperti kaki unta. Nah, kita nggak usah dibayangkan gimana bentuknya itu. Nggak usah dibayangkan, itu susah membuktikan. Nah, ngobrol dengan jin, dengan iblis kan pada saat itu kan, kata iblis gini. Akhirnya kata ular, ayo kalau misalkan gitu, aku bawa kamu ke dalam. Nah, ada kali kok ular dengan iblis. Masuklah iblis ke dalam mulutnya ular. Ular tersebut, namanya ular kan termasuk salah satu penduduk surga pada saat itu. Pada saat itu ular masuk ke dalam surga mendekati Nabi Adam. Pada saat mendekati Nabi Adam, keluar iblis dari situ. Nah, masuknya itu tanpa diketahui oleh malaikat pada saat itu. Nah, sudah berhasil dihasut, dirayu dan sebagainya. Akhirnya apa? Nabi Adam pada saat itu tuh langsung menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, diusir dari surga menuju ke bumi pada saat itu. Dilemparkan ke dunia pada saat itu. Nah, pada saat yang bersamaan juga iblis juga dilempar juga bersama dengan ular. Iblis juga dilempar bersama dengan ular. Bahkan ular, kamu tidak diberikan lagi hak memiliki tangan dan kaki, atau memiliki kaki, bukan tangan ya, nggak ada tangan ya. Tidak ada lagi kaki, semuanya dilepas. Jadi sampai dia dilempar ke, kalau tidak salah, tempat pendaratan pertama iblis itu tuh di sebelah kota Iran. Sebelah kota Iran berbatasan dengan Kuwait kalau nggak salah, itu ada salah satu tempat di situ tempat turunnya daripada iblis dasar itu. Nah, dilemparkan bersamaan dengan iblis, bersamaan dengan ular pada saat itu. Makanya sebagian ada mengatakan biar kayak gimana, yang penting jangan makan telurnya ular. Kalau telur apapun ya monggo lah, silahkanlah. Telur komodo gimana? Siapa yang mau makan itu? Nah.
Telur cicak. Itu ya. Nah, kalau air susu, nah ini jelas ya, susu dari binatang yang haram untuk dimakan. Nah, kalau susu dari binatang yang haram dimakan itu jelas itu tidak boleh. Kemudian apa? Bangkai binatang kecuali bangkainya tersebut ikan, belalang dan anak Adam atau manusia. Jadi, nah ini ada pembagian lagi nih. Ini nggak ada di sini. Ini dalam kitab Sabilul Muhtadin. Bangkai itu terbagi menjadi 4 macam. Bangkai terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama bangkai dari makhluk, yang mana makhluknya itu, ini pembagian bangkai ya, ini nggak ada di sini. Bangkai dari makhluk, yang mana makhluknya itu hidupnya atau ketika hidupnya suci, namun ketika matinya menjadi bangkai. Itu bangkai yang pertama. Hidupnya makhluk yang hidupnya suci tapi matinya jadi bangkai. Ya kayak kucing, kayak apa lagi, kayak ya tikus. Buhanmu misalkan dapat tikus kena, biar buhanmu sembelih bismillahirrahmanirrahim, tetap haram dimakan. Kucing misalkan kita sembelih karena Allah, nggak bisa, karena memang haram dimakan. Itu suci waktu mereka itu hidup. Kecoa misalkan. Nah, ini bapak ini sampai sekarang itu tuh istri bapak tuh, nah kalau ada kecoa itu tuh mending nggak masuk ke dalam rumah sudah. Cari bapak mana kecoanya tuh, ada kecoa pegang lah biasa kecoa nah. Itu aja. Tapi kalau cewek ada di situ tuh nah, langsung Bu Dewi. Ada waktu itu kecoanya terbang dari WC. Maka terbangnya tuh tahu banget yang mana di sini ada ruangan cewek, maka pas ke ruang Bu Dewi. Masuk ke sana. Dari WC terbang, coba masuk ke ruangan bapak lah, kurang lebih tangkap selesai. Masuk terus ke ruang Bu Dewi, masuk. Teriak Bu Dewi, tolong. Kenapa bapak? Kira ada apakah? Masuk bapak ada apa? Itu ada kecoa. Beliau sudah berdiri di atas mejanya. Ada kecoa di mana? Sekali masuk ke dalam bawah karpet beliau itu kan. Ya sudahlah. Kalau dibuka jangan dibuka, nanti dia terbang. Ya sudah. Injak tak. Sudah diinjak mati kan, mati. Ya sudah. Buang Jadi hambal yang bekas diinjak itu dibuang beliau. Saking gimananya dengan kecoa itu tuh. Hebat banget ya. Itu ya. Itu tadi bangkai ya. Artinya kecoa itu hukumnya apa? Suci, tapi matinya menjadi bangkai, termasuk semut. Semut itu suci. Itu yang pertama ya. Yang kedua, makhluk atau binatang yang ketika hidupnya suci dan ketika matinya pun suci. Yang pertama tadi ketika hidupnya suci, matinya bangkai. Yang kedua ketika hidupnya suci, matinya pun suci. Ini tadi sudah disebutkan. Apa? Ikan, belalang, manusia masa ini. Ya manusia termasuk sih, tapi bukan makhluk ya, termasuk makhluk tapi bukan masuk binatang, tapi masuk sih. Manusia itu adalah mulia kan. Jadi walaupun kayak gimana pun misalkan, makanya kalau orang kedokteran itu kan kayak gitu, ada tangan lepas misalkan kan hasil kecelakaan, pegangnya aja biasa aja. Nah itu. Nah ikan, belalang. Jadi jangan lagi ada pertanyaan kayak kemarin bapak ngajar bikin ibadah di salah satu lokal. Ustadz, berarti Ustadz hewan tuh harus disembelih ya? Iya memang. Hewan-hewan yang kayak sapi dan sebagainya disembelih Ustaz. Berarti saya ini salah Ustaz. Kenapa? Saya tuh biasanya kalau misalkan makan ikan tuh gak saya sembelih. Ikan tuh gak perlu disembelih, buntung Ikan itu ya cukup aja, misalkan ada ikan kan, langsung bedah perutnya nggak apa-apa, bedah perutnya, nggak apa-apa, disiangi kata orang itu, karena hidupnya itu suci, matinya pun suci, dan belalang. Nah misalkan bubuhanmu ada yang suka makan belalang, di sini di Jawa ada ya? Ada di Jawa tuh ada, orang makan belalang. Tapi bapak pernah dulu tuh coba gatalan, asli gatalan, itu sama kayak udang, itu baru makan kepalanya aja krenyes gitu nah, cuman langsung timbul gatal. Wah ini gak cocok. Memang ada orang-orang tertentu yang cocok. Nah itu hukumnya apa? Belalang ya, bukan kecoa ya. Belalang bukan kecoa. Maka hukum dari belalang itu hukumnya apa? Suci. Walaupun misalkan ada tertempel di sini kaki daripada belalang tersebut, menempel di sini. Apakah itu bangkai? Enggak, karena dia suci. Nah, kalau kucing bagaimana?
Kucing tadi masuk dari kategori yang pertama, yang hidupnya suci, matinya najis. Dalam hukum fikih disebutkan apabila ada sesuatu bagian daripada makhluk yang terpotong atau sesuatu bagian tersebut terputus daripada makhluk tersebut, baik itu kuku, gigi, apalagi bulu, yang dari benda, yang dari makhluk yang kategori pertama itu tadi, kategori pertama ya, yang hidupnya suci matinya najis, maka tetap dihukumkan najis. Bulu kucing, sama tuh bulu kucing tuh, bulu kucing masuk ke sini, kena ke baju, kena kemana bulu kucing. Nah itu gimana hukumnya? Najis kalau dibawa sholat. Kayak gimana ya, kucing di rumah nih banyak. Nah salah satu caranya apa? Kata guru kami, Habib Husain bin Agil, beliau bilang kayak gini, Kak, caranya untuk mensucikannya atau enggak usah, caranya supaya mengikhtiarkannya supaya ini enggak dikategorikan sebagai najis, bukan pakai sarung kan misalkan kan. Jadi sarungnya tuh dikibar-kibar. Dah pakai untuk sholat. Habis assalamualaikum warahmatullahi, melihat ada satu bulu kucing, enggak apa-apa, dimaafu. Yang penting ada usaha ikhtiar untuk dikibarkan itu tadi itu, nah dibersihkan itu tuh ada usaha ikhtiarnya. Pahamlah sampai di sini. Oke. Nah itu tadi. Belum lagi tadi selentingan tadi dari apa itu Bella tadi itu. Bagaimana dengan misalkan kita ingin minum ini ada apa semut, bagaimana hukumnya? Kamu tadi tanya itu kan. Nah, jadi begini ya sifatnya. Kalau misalkan ada minuman, ini minuman kita minum teh misalkan, minum teh. Ketika minum teh, ini ada gula. Jadi gulanya ini nih banyak semut di dalamnya. Maka cara mensucikan atau bukan cara mensucikan, cara agar kita tidak dikenakan airnya ini nih air yang mutanajis karena memasukkan benda atau memasukkan semut ke dalam cangkir tersebut, kata guru kami, jangan masukkan airnya duluan, tapi masukkan gulanya duluan. Ini kan banyak kan gulanya. Ya sampai bisa dilihat juga, misalkan sampai ditiup-tiup. Kalau sudah nggak ada kan, buat gulanya duluan. Gula. Baru siram air panas penuh. Nanti ada timbulan. Baru ada timbulan. Nah, sudah ada timbul, ambil itu, buang, dah suci. Suci. Tapi kalau sebaliknya ini air panas duluan. Kalian ambil, lihat nggak ada, pas buat langsung timbul, itu hukumnya najis. Kenapa? Kalian dengan sengaja memasukkan ini. Ini kan bekat, ini kan tempat atau ini kan wadah, ini kan ada makhluknya. Dan kalian walaupun tidak melihat lagi, tapi kira-kira pasti masih ada kan? Dengan sengaja kalian melontarkan najis tersebut ke dalam air, itu hukumnya mutanajis sifatnya. Kalau sifat yang kedua, yang pertama tadi gula duluan. Ya, gula duluan kan, kemudian kita biasanya di ketek-ketek dulu kan gelas ya kan, tak. Ada gak? Kalau gak ada lagi baru buat air panas. Ternyata timbul. Nah, bahasa kita tuh tiwas. Siapa suruh ada di dalam gula, di dalam itu tenang. Kan sudah disuruh pergi nggak mau pergi juga. Tiwas. Tunggu aja itu dah. Mati aja itu dah. Nah, pahamlah. Ini analoginya nah. Jadi gitu caranya untuk memasak atau menyajikan atau menyeduh teh ya. Itu tadi. Apa tadi? Yang kedua ya, yang kedua tadi najis yang apa itu makhluknya itu tuh hidupnya suci, matinya suci. Nah, yang ketiga ini bangkai juga ya, masuk dalam kategori bangkai atau tidak. Makhluk atau hewan yang ketika masih hidupnya itu suci. Hidupnya suci ya. Makhluk yang ketika hidupnya suci. Namun ketika matinya itu terbagi menjadi dua. Ketika matinya dia terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama, apabila matinya karena disembelih, dihukumkan suci. Pertama, matinya karena disembelih, digorok lehernya, seret, mati, suci. Yang kedua, apabila matinya karena tidak disembelih, dihukumkan bangkai. Ya tahu sendirilah apa, sapi, kambing, unta, ayam, bebek, angsa dan sebagainya. Ya, itu semuanya itu tuh. Nah, makanya kemarin itu kan sudah pernah Bapak sampaikan, apa hukumnya yuk kalian makan daging ayam yang ayamnya itu tuh disembelih di pasar pagi atau pasar segiri, yang ketika disembelih itu tuh digorok oleh tukang jagalnya itu tuh
kelepek, belum mati total, buat langsung ke air panas. Matinya karena apa? Air panas. Kalau digorok itu tuh kan paling nggak kita nunggu dulu sekitar semenit atau 2 menit atau 5 menit lah untuk memastikan benar-benar dia tuh mati. Kalau buat air panas biar nggak usah digorokin, buatkin mati langsung. Sakaratul mautnya tuh singkat gitu, nah dimasukkan dalam itu tuh mati langsung tewas. Tapi apa hukumnya? Bangkai sifatnya itu. Nah perhatikan itu. Ya makanya Bapak sebenarnya kalau Bapak melihat masih nggak merasa aman kalau misalkan beli, karena Bapak pernah menyaksikan dan memang ada penelitiannya itu. Kakak tingkatmu atas nama siapa kemarin itu tuh anak HES kan, Bapak suruh mereka penelitian itu. Bener Pak, ternyata mereka nyembelih, habis nyembelih itu dibiarkannya dulu Pak, tapi nggak sampai mati bener, dia masih bisa bergerak sedikit langsung buatnya Pak. Oh gitu, berarti hampir rata-rata di sana jualnya kayak gitu kemungkinan. Nah berarti untuk dasar landasan bagi kamu jangan beli ayam di situ, beli ayam tempat lain, itu lebih amannya. Ustadz, bagaimana Ustadz kalau saya beli di KFC? Ya, di KFC itu tuh kan kita nggak tahu ini dihukum halal atau tidak. Nah, di situ pakai menggunakan husnuzon. Kita berbaik sangka di situ. Oh, pasti halal, insya Allah halal. Insya Allah dipotong dengan potongan yang syar'i, insya Allah. Nah, itu artinya kita di situ menggunakan husnuzon saja. Daripada makan KFC, mending makan ayam mae, murah, 6.000, kenyang dah. Itu. Apalagi ayam setia ya, ada ayam setia ya. Di Tenggarong tuh pusatnya tuh dekat rumah Bapak tuh. Pusatnya ayam setia tuh. Nyaman lagi daripada ayam mae. Ya. Itu ya. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir. Yang terakhir tadi kembali ke pertama sebenarnya. Yang terakhir itu adalah makhluk atau binatang yang hidupnya najis, matinya pun najis. Hidupnya najis, matinya najis. Ya, anjing dengan babi. Jadi biar kayak gimana pun misalkan Abrel, wih, ada babi. Hewan harus disembelih supaya dia halal. Sembelih bismillah, tapi babi ya percuma. Enggak bisa jadi halal dia. Enggak bisa jadi halal. Itu ya. Cara menyucikannya, lebih dahulu dibuang najisnya, kemudian baru dibasuh dengan air suci lagi menyucikan. Itu menyucikan daripada najis yang mutawassithah. Kemudian yang ketiga, ya, teruskan dulu ya. Yang ketiga, najis ringan. Ialah air kencing atau kencing daripada anak laki-laki yang belum cukup umurnya 2 tahun. Artinya di bawah 2 tahun ya. Yang belum cukup umurnya 2 tahun dan belum makan atau minum dengan sesuatu yang selain dari susu ibunya. Contoh, Syifa Hajati punya keponakannya ini masih berumur 5 bulan. Umur 5 bulan biasanya belum diberi pisang, belum diberi sun, belum diberi apapun. Nah, laki-laki ini, syaratnya laki-laki. Maka ketika dia pipis, najisnya najis mutawassithah. Najis mutawassithah, pipisnya itu najis mutawassithah. Kalau dia sudah diberi makan, misalkan sudah diberi pisang biasanya, atau bubur sun, atau bubur yang biasa dibikin emak-emak, wah selesai sudah. Ketika dia pipis langsung berubah menjadi najis mutawassithah. Tidak lagi menjadi najis mukhaffafah. Mukhaffafah kah? Mutawassithah. Nah, mukhaffafah ya.